Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah. Ya, untuk pada hari ini, apakah kalian sudah melakukan hal baik? Sudah, Miss. Apa? Coba Misalnya satu persatu. membantu orang tua kayak gitu, terus beribadah. Sebelum kegiatan pada siang hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan doa dipimpin oleh Hayu sebagai ketua kelas. Silakan Hayu. Baik, Miss. Ibda'na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Hayu sudah memimpin doa. Pada siang hari ini kegiatan kita adalah melanjutkan layanan konseling kelompok pada pertemuan sebelumnya. Dan di sini seperti pada pertemuan sebelumnya ya, di sini Miss Siska sebagai seorang konselor dan kalian sebagai seorang konseli. Nah, karena pertemuan kita memang dibatasi oleh waktu, mungkin nanti kita hanya sekitar 45 menit sampai 50 menit melaksanakan kegiatan ini. Nah, diharapkan dengan sangat waktu yang terbatas ini silakan kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan kita dapat tercapai. Tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu memecahkan permasalahan Sofi. Selama proses konseling ini nanti, silakan semua anggota harus aktif. Ini ya, berpartisipasinya aktif, kemudian memberikan tanggapan-tanggapan gitu, dan silakan di sini tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, untuk semakin menambah keyakinan kalian, dan di sini tentunya Miss Siska sebagai konselor itu terikat oleh kode etik terhadap kerahasiaan kalian. Data-data apapun tentang apa yang kalian sampaikan adalah sifatnya rahasia. Agar nantinya kita semuanya merasa lebih yakin, silakan kita ini ya membaca ikrar begitu. Untuk membaca ikrar kita satu persatu ya, satu persatu nanti diawali dari Zulfa, kemudian Sofi, Hayu, dan juga nanti Zumi yang terakhir. Nah, silakan diawali oleh Zulfa. Baik, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfa, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Semua sudah menyampaikan ikrarnya masing-masing. Semoga dengan ikrar ini kita benar-benar menjaga kerahasiaan dari masalah teman kita. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini? Sudah siap. Siap, Miss. Ya, oke, siap. Siska meminta tugas yang kemarin ya. Kemarin itu kan kita, ini ya dari Siska sudah memberikan tugas berupa pohon karir dan juga tes minat bakat. Dari hasil tes minat bakat, Miss Siska sudah analisa. Kemudian di sini yang ingin Miss Siska minta adalah hasil dari pohon karir yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya di sini Miss Siska minta untuk Sofi, karena kemarin permasalahan yang kita bahas adalah Sofi, otomatis yang harus menjelaskan terlebih dahulu terkait pohon karir itu Sofi begitu. Miss Siska ingin tahu dan kita teman-teman juga tentunya ingin tahu bagaimana pohon karir yang sudah Sofi buat. Silakan Sofi bisa disampaikan melalui share screen bisa. Silakan Sofi. Baik, Miss, sebentar, Miss. Saya akan menyampaikan hasil dari pohon karir saya yang saya buat. Jadi di sini di sebelah kiri ini yang warna orange itu jadi di sini saya yang bidang saya minati yaitu sastra Inggris, Miss. Lalu
yang di sebelah kanan itu ada beberapa prospek kerja yang saya minati juga, Miss. Yang pertama guru atau dosen, yang kedua editor. Saya ingin menjadi editor karena saya memiliki sifat yang teliti dan detail, Miss. Jadi saya mungkin akan bermanfaat untuk menjadi editor. Terus yang selanjutnya ada jurnalis, lalu translator, dan yang terakhir diplomat, Miss. Ini bidang prospek kerja yang saya inginkan dari kecil, Miss. Gitu, Miss. Ya, oke. Terima kasih, Sofi. Nah, kemudian ini Siska tambahkan kembali dengan hasil dari tes minat bakat yang sudah kita ikuti ya kemarin. Dari hasil analisa yang tes minat bakat dari Sofi ini, ternyata memang ada ini dari 8 kecerdasan itu yang paling dominan pada bidang kecerdasan linguistik dan juga kecerdasan interpersonal. Nah, di mana kecerdasan interpersonal itu sangat berkaitan erat dengan public speaking. Teman-teman bisa menanggapi begitu, karena yang jauh lebih ini ya, dekat dengan Sofi karena teman satu kelas mungkin bisa mengamati secara langsung bagaimana Sofi di kelas. Silakan boleh menyampaikan ini ya tanggapan-tanggapan tentang kemampuan Sofi selama di kelas itu. Menurut kalian itu bagaimana gitu? Silakan. Jadi saya menanggapi dari hasil tes minat bakat yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan Sofi, itu menurut saya merupakan poin yang cukup penting untuk disampaikan kepada orang tua. Jika masih bingung sama yang kedokteran, mungkin bisa juga disampaikan ke orang tua bahwa emang hasil tes minat bakatnya tuh udah di linguistik, jadi udah sejalan dengan apa yang Sofi inginkan, seperti itu, Miss. Jadi bisa lebih fokus kepada hasil minat bakatnya dan jangan lupa untuk disampaikan kepada orang tua sembari dengan prospek kerja yang tadi sudah dibuat di pohon karir, seperti itu. Iya, terima kasih Hayu yang telah disampaikan oleh Hayu. Kemudian mungkin ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu dari teman lain, Zulfa, Zumi, silakan untuk memperkuat apa yang dialami oleh Sofi. Zulfa ini memiliki kemampuan dalam bidang public speaking karena sebagai teman di kelas, saya juga sering melihat hal itu, Miss. Contohnya ketika dia lagi presentasi itu kelihatan banget bahwasannya emang public speaking-nya bagus gitu, Miss. Terima kasih Zulfa, Hayu, dan juga Zumi sudah menyampaikan tanggapannya dari menanggapi kemampuan Sofi, kelebihan Sofi di bidang bahasa Inggris itu memang bagus. Namun di sini, Mrs. kembalikan kembali ya ke Sofi, bagaimana Sofi dari tanggapan teman-teman, kemudian tadi juga sudah Mrs. sampaikan informasi dari guru bahasa Inggris bahwa memang Sofi ada kelebihan begitu ya, kelebihan pada bidang bahasa Inggris yang memang sangat berkompeten. Silakan, Sofi. Ya, Miss, saya jadi lebih yakin dan mantap dengan minat dan bakat saya. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah meyakinkan dan meyakinkan saya. Nah, itu tadi Sofi sudah mulai merasa yakin. Namun di sini masalah yang kedua ya teman-teman, kemarin itu Sofi kan sampai saat ini belum menyampaikan hal ini, keinginannya terhadap orang tua. Nah, itu bagaimana teman-teman? Saya mau menanggapi, jadi kalau untuk komunikasi ke orang tua karena sudah ada bekal di hasil dari tes minat bakat, lalu udah sesuai dengan pohon karir, terus juga Sofi minatnya ke situ, lebih baik disampaikan saja gitu, Miss. Dan untuk rasa kehati-hatian itu memang perlu diciptakan karena mungkin orang tuanya masih berharap Sofi di kedokteran atau semacamnya, dan bisa disampaikan secara baik-baik kalau memang kuliah itu nanti yang menjalani kita sendiri, jadi harus sesuai dengan minat dan bakat kita gitu. Dan prospek kerjanya juga tidak kalah jauh dengan menjadi dokter gitu.
Untuk selanjutnya di sini, di sini untuk semakin menambah kemantapan Sofi dalam memilih program studi, di sini juga ada Miska akan memberikan pertanyaan ya untuk Sofi, silakan dijawab begitu. Nah di sini Sofi, seandainya Sofi nanti malam tidur dan dalam tidur Sofi itu ada sebuah keajaiban. Sofi mendapatkan juara Olimpiade Internasional di bidang bahasa Inggris. Lalu, Sofi ingin masuk ke program studi apa? Saya rasa saya akan mengambil program studi sastra Inggris, Miss, karena saya yakin atas bakat saya di bidang bahasa Inggris, sehingga saya ingin masuk ke prodi sastra Inggris untuk menggali lebih dalam potensi saya dalam berbahasa Inggris, Miss. Oke, ya bagus sekali ya, Sofi. Secara tidak langsung di sini tadi solusi dari permasalahan Sofi sudah disampaikan sendiri, sudah didapatkan sendiri dari apa yang Bisiska sampaikan. Nah, di sini untuk mengatasi kebingungan memilih program studi, Sofi sudah selesai ya, dia sudah mantap dengan program studinya. Kemudian untuk penyampaian ke orang tua juga ini ya sudah mulai ada gambaran-gambaran dan akan mempersiapkan Sofi untuk komunikasi lagi dengan orang tuanya. Nah, selanjutnya di sini Siska juga akan menanyakan terkait skala kebingungan pasca konseling. Di sini akan Siska share screen kan terlebih dahulu. Saat ini Sofi berada pada posisi skala berapa, Sofi? Hasilnya skala pasca konseling saya itu berada di nomor 1 karena saya sudah mulai yakin dan mantap dengan jurusan dan minat saya. Kemudian di sini nanti Siska meminta kalian untuk mengisi ini ya lembar evaluasi konseling kelompok. Nanti bisa diisi setelah kegiatan ini berakhir. Nanti melalui Google Form, linknya juga sudah ada di sini. Nanti bisa diklik langsung gitu. Sofi bagaimana selama 2 kali pertemuan ini dengan membahas permasalahannya Sofi sendiri, perasaan Sofi bagaimana? Perasaan saya jauh lebih lega sih, Miss. Jadi akhirnya kebingungan saya terselesaikan. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya gitu, nantinya kita akan lebih ke ini ya, melihat perkembangan dari hasil apa yang sudah Sofi sampaikan terhadap orang tuanya. Sebelum kegiatan ini kita tutup, di sini Siska meminta kalian untuk mengisi link presensi ya, doa dipimpin oleh Hayu. Silakan Hayu. Baik, Miss. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Siska. Apabila ada salah kata, Siska mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.